Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Parmaputra dengan NIM 17.066230 S1 Akuntansi 2020. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan seminar proposal saya yang tentunya dibimbing oleh kedua pembimbing saya, yaitu ada Bu Marcelisa Nindito dan juga Bu Hera Koirenisa. Nah, judul untuk seminar proposal saya itu adalah pengaruh financial distress, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit report lag dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Lanjut ke bab pertama, itu ada pendahuluan. Judul ini dilatar belakangi oleh pasar modal Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Dan dengan peningkatan yang signifikan ini dalam jumlah perusahaan yang tercatat di BIN dan melakukan IPO untuk pertama kalinya, yang ini adalah inisial public offering, lalu juga adanya peningkatan dari minat investor. Nah, pada 2017 terdapat 37 perusahaan yang melakukan IPO dengan jumlah investor mencapai total 1,12 juta. Angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2022, yakni mencapai 59 perusahaan yang melakukan IPO dengan total investor sebesar 10,31 juta. Nah, dengan peningkatan perusahaan yang terdaftar di BEI, ini memicu permintaan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban direksi, yang mana hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 pada tahun 2016. Nah, perusahaan terbuka ini juga harus mempublikasikan laporan keuangannya, laporan keuangan tahunan auditannya secara relevan, tepat waktu, dan juga diverifikasi oleh auditor independen. OJK menetapkan laporan ini juga harus disampaikan dalam 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2022 dengan sanksi administratif bagi yang tidak mematuhi peraturan atau ketentuan tersebut. Namun pada kenyataannya, di sini terdapat tabel jumlah perusahaan terbuka yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan periode 2017 sampai dengan 2022. Di sini dapat kita lihat bahwa pada 3 tahun terakhir, yakni tahun 2020 hingga tahun 2022, ini peningkatannya cukup signifikan, dan juga bahkan di tahun 2022 ini terdapat peningkatan yang cukup melonjak. Ini terdapat 143 perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan auditannya ke OJK. Nah, analisis lebih lanjut dilakukan dan ditemukan bahwa sektor barang konsumen non primer ini yang paling banyak menyumbang terhadap perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan. Bisa dilihat di sini pada tahun 2020 ini terdapat 21 perusahaan yang terlambat pada sektor tersebut. Lalu di tahun 2022 ini meningkat sebanyak 8 perusahaan, yakni dengan total 29 perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan pada sektor tersebut. Nah, lanjut ke urgensi penelitian, keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan ini dapat mengurangi relevansi informasi dan juga dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dalam pemangku kepentingan. Hal ini akan menjadi isu yang lebih penting mengingat adanya peningkatan jumlah terus-menerus di 3 tahun terakhir, ini tahun 2020 hingga tahun 2022, khususnya juga terutama pada sektor barang konsumen non primer yang cukup banyak menyumbang perusahaan-perusahaan mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan pada sektor tersebut. Dan analisis terhadap audit report lag ini akan menjadi sangat penting dikarenakan semakin lama audit report lag akan menyebabkan kemungkinan juga semakin tinggi perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya. Dengan memahami faktor-faktor audit report lag, perusahaan ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala dan juga akan meningkati ketepatan waktu publikasi laporan keuangannya. Nah, untuk research gap, adanya inkonsistensi hasil penelitian khususnya terhadap faktor-faktor atau variabel-variabel yang digunakan oleh seminar proposal ini, itu ada financial distress, profitabilitas, dan juga solvabilitas yang dapat menyebabkan adanya audit report lag. Serta juga adanya keterbatasan studi yang menggunakan frekuensi rapat audit sebagai variabel moderasi, yakni adalah variabel yang frekuensi rapat komite audit ini digunakan sebagai variabel moderasi pada seminar proposal ini. Lalu oleh karena itu, hal ini akan menunjukkan perlunya penelitian yang lebih lanjut dalam konteks keterlambatan publikasi laporan keuangan terhadap faktor-faktor penyebab tersebut dan juga adanya variabel moderasi tersebut. Nah,
Lanjut ke pertanyaan penelitian, itu yang pertama, apakah financial distress ini memiliki pengaruh terhadap audit report lag? Yang kedua, apakah profitabilitas ini memang memiliki pengaruh terhadap audit report lag? Lalu yang ketiga, apakah solvabilitas ini juga dapat juga ada pengaruh terhadap audit report lag? Lalu yang keempat, apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap audit report lag? Lalu juga yang kelima dan juga sampai yang ketujuh, apakah komite audit ini dapat moderasi pengaruh dari masing-masing variabel independen tersebut, yaitu ada financial distress, profitabilitas, dan juga solvabilitas terhadap audit report lag. Nah, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama ada menganalisis pengaruh financial distress terhadap audit report lag, yang kedua ada menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag, yang ketiga menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag, yang keempat ada menganalisis pengaruh komite audit terhadap audit report lag, lalu juga yang selanjutnya itu menganalisis apakah komite audit ini dapat moderasi dari masing-masing variabel independen tersebut terhadap audit report lag. Untuk manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Dan untuk manfaat teoritis, ini penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur teori agensi, di mana menjelaskan bagaimana peran dari frekuensi rapat komite audit yang rutin ini dapat menjadi mekanisme pengawasan efektif bagi manajemen, lalu juga mengurangi konflik antara manajemen dan juga prinsipal, serta meminimalkan ketidakpastian pelaporan keuangan. Dan yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya data empiris terbaru mengenai pengaruh financial distress, profitabilitas, solvabilitas, dan juga peran komite audit dalam moderasi terhadap audit report lag. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, ini terbagi menjadi 4, ada bagi perusahaan, bagi investor, dan juga bagi regulator, dan juga bagi akademisi. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pengaruh financial distress, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit report lag, serta juga pentingnya frekuensi rapat komite audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses audit tersebut. Dan yang kedua, ada bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag, sehingga mereka dapat lebih aware atau bisa melakukan evaluasi yang lebih lanjut atau evaluasi risiko yang lebih baik terhadap perusahaan yang akan mereka investasikan. Dan yang ketiga, ada bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi regulator dalam membuat sebuah regulasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Lalu yang keempat ada bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan juga literatur akademik di bidang audit, khususnya terkait dengan pembahasan audit report lag. Lanjut ke bab 2, ini ada kajian pustaka. Pada seminar proposal ini, teori keagenan dijadikan teori pendukung, yakni adalah teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual dari pihak pemilik perusahaan atau prinsipal dengan manajemen atau sebagai agen. Nah, di mana manajemen ini diberikan kewenangan untuk mengelola perusahaan dikarenakan pemilik perusahaan memiliki keterbatasan waktu untuk mengelola perusahaan sendiri. Nah, hubungan ini dapat menimbulkan masalah keagenan atau agency problem akibat adanya perbedaan kepentingan antara keduanya, di mana biasanya prinsipal ini fokus terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan untuk manajemen terkadang dia memiliki kemauan atau kepentingan tersendiri yang juga biasanya tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Nah, perbedaan kepentingan ini menyebabkan adanya asimetri informasi di mana manajemen memiliki akses lebih banyak terhadap informasi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini terjadi memang dikarenakan manajemen ini memegang kendali atau melakukan pengelolaan terhadap aktivitas bisnis perusahaan sehari-hari, sedangkan pemegang saham ini terkadang hanya cuman memonitoring atau mengecek-ngecek saja. Nah, untuk meminimalkan konflik tersebut, kedua belah pihak ini mengeluarkan biaya agensi untuk mengurangi konflik kepentingan tersebut dengan cara untuk melibatkan audit eksternal. Nah, dengan demikian, teori keagenan ini sangat relevan untuk penelitian audit report lag dikarenakan menjelaskan bagaimana konflik kepentingan dan asimetri informasi ini dapat berkontribusi pada keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan mereka. Nah, lanjut ke masing-masing definisi dari variabel yang digunakan. Yang pertama ada audit report lag sesuai dengan peraturan OJK nomor 14 tahun 2022, di mana perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK itu paling lambat 3 bulan terakhir setelah penutupan buku perusahaan.
Nah, proses audit yang akan dilalui ini akan menyebabkan adanya audit report lag, yaitu adalah waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan setelah tanggal tutup buku. Nah, ARL ini penting ARL penting untuk menentukan apakah ketepatan waktu publikasi laporan keuangan ini akan tepat waktu, yang mana hal ini juga akan berdampak pada relevansi informasi bagi pengguna-pengguna yang menggunakan laporan keuangan. Nah, audit report lag ini diukur sebagai selisih antara tanggal publikasi laporan tahunan dan tanggal akhir tahun fiskal. Ini rumusnya ada ARL sama dengan tanggal laporan audit dikurang dengan tanggal tutup buku. Lanjut ke financial distress. Ini menurut Platt and Platt pada tahun 2002, financial distress adalah tanda bahwa perusahaan ini akan menuju kebangkrutan. Nah, terutama karena tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, penyebabnya ini bisa juga diliputi oleh faktor ekonomi, lalu juga ada kesalahan manajemen, dan juga ada bencana alam. Nah, untuk indikator financial distress itu juga bisa kita lihat dari adanya EPS yang negatif, adanya interest coverage ratio itu kurang dari 1, dan juga perusahaan tersebut mengalami kerugian berturut-turut selama 2 tahun. Nah, financial distress ini juga dapat diukur melalui analisis laporan keuangan yang dapat membantu memprediksi kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini berfungsi untuk proyeksi kelangsungan hidup perusahaan tersebut, dan rasio keuangan ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Nah, model prediksi kebangkrutan ini berperan sebagai sistem peringatan dini bagi perusahaan untuk mencegah adanya kebangkrutan. Nah, dalam buku Irwan, pada tahun 2023, itu berbagai metode yang dapat dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan itu mencakup model Altman, model Springate, model Gimjeski, model Grover, model Olson, model Tafler, dan juga ada model Fulmer. Lanjut ke profitabilitas. Menurut Heri 2015, dalam Hussein 2021 menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis normalnya. Lalu menurut Fahmi 2014 dalam Hussein 2021 itu menambahkan bahwa rasio profitabilitas ini mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan dan juga investasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Nah, rasio profitabilitas ini bermanfaat untuk memantau keuntungan, menganalisis perubahan laba, memahami tren laba, mengevaluasi keuntungan bersih, menilai efisiensi modal, dan mengukur kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki. Nah, menurut buku Siswanto 2021, indikator yang digunakan dalam pengukuran rasio profitabilitas itu meliputi ada ROA, ada ROE, ada NPM, ada OPM, ada GPM, ada juga BEP. Lalu lanjut ke solvabilitas, itu menurut Kasmir 2016, yakni adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan tersebut dibiayai dengan utang. Nah, solvabilitas ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun juga jangka panjang. Nah, menurut buku Siswanto, itu terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur rasio solvabilitas atau leverage ini, yaitu bisa kita gunakan DAR, ROE, lalu juga ada long term debt to equity ratio, ada time interest net ratio, dan juga ada cash coverage ratio. Ke komite audit ini berdasarkan peraturan OJK nomor 55 tahun 2015, itu komite audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan termasuk sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas audit internal. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia tahun 2024, tugas komite audit ini adalah untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan oleh manajemen, terutama dalam menghadapi potensi konflik kepentingan. Nah, menurut dalam konteks teori agensi, keberadaan komite audit ini diharapkan dapat mengurangi masalah agensi dengan memantau perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi hasil audit. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Lembaga Keuangan nomor 643 pada tahun 2012 ini mewajibkan perusahaan yang terdaftar di BEI untuk membentuk komite audit dengan karakteristik tertentu, yaitu minimal tiga anggota yang dipimpin oleh komisaris independen, lalu independensi dari pihak eksternal, lalu juga adanya frekuensi pertemuan minimal 4 kali setahun, dan keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, atau keuangan. Nah, komite audit ini bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam penelitian ini, frekuensi pertemuan komite audit ini dijadikan gambaran atas keterlibatan dan efektivitas komite audit dalam melakukan ketanggung jawabnya.
Pertemuan yang sering membantu menjaga integritas laporan keuangan dan mengurangi kesalahan pelaporan. Oleh karena itu, jumlah rapat komite audit dalam setahun diukur secara kuantitatif sebagai representasi kinerja komite audit dalam pengawasan internal perusahaan. Nah, berikut di sini ada hasil penelitian terdahulu di mana terlihat adanya inkonsisten hasil penelitian terkait dengan variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian ini. Tentunya ada perbedaan hasil dari variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen dan juga adanya perbedaan dari peran komite audit tersebut. Perbedaan hasil dari peran komite audit tersebut. Nah, untuk hubungan antar variabel, yang pertama ada financial distress berpengaruh positif terhadap audit report lag. Nah, financial distress adalah kondisi di mana entitas mengalami penurunan keuangan signifikan hingga tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti pembayaran pinjaman atau biaya operasional. Dalam teori agensi, financial distress ini memperburuk konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agen. Di mana kalau misalkan perusahaan yang mengalami financial distress ini akan cenderung mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan demi menampilkan kinerja yang lebih baik dan juga hal ini akan meningkatkan risiko asimetri informasi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, auditor independen memerlukan waktu yang lebih banyak untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam guna memastikan akurasi laporan keuangan tersebut. Hal ini akan memperpanjang proses audit atau audit report lag. Nah, beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa si financial distress ini akan mempengaruhi positif terhadap audit report lag, di mana jika perusahaan itu mengalami financial distress, ini akan memperpanjang waktu dari audit report lag tersebut. Makanya di sini berpengaruh positif. Dan yang kedua, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Nah, tingkat profitabilitas yang tinggi ini menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan mendukung ketepatan waktu laporan keuangan. Menurut teori agensi, profitabilitas yang tinggi ini menunjukkan manajemen yang lebih efektif, lalu juga mengurangi konflik dan asimetri informasi, serta akan mendorong manajemen untuk segera melaporkan keuangannya guna meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa si profitabilitas ini berpengaruh negatif terhadap audit report lag, di mana semakin tinggi profitabilitas akan mengurangi waktu dari audit report lag tersebut atau waktu dari proses audit tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa ketika perusahaan itu mencapai profit atau mendapatkan laba, manajemen akan terdorong untuk langsung mempublikasi laporan keuangan tersebut, dan ini akan meningkatkan transparansi dan juga akan memotivasi si manajemen ini untuk langsung memberi sinyal positif kepada pasar atau publik yang akan melihat laporan keuangan tersebut. Lalu ada solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk beroperasi dengan berhutang, di mana menunjukkan seberapa besar utang ini akan dibandingkan oleh aset ataupun ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio solvabilitas yang tinggi ini akan meningkatkan risiko kesulitan keuangan dan membuat auditor akan lebih berhati-hati, sehingga akan memperpanjang waktu audit atau waktu audit report lag. Nah, menurut teori agensi, solvabilitas yang tinggi ini akan meningkatkan biaya agensi dan juga adanya kompleksitas informasi yang akan diungkapkan oleh manajemen. Sehingga di sini manajemen perlu memiliki waktu yang lebih banyak untuk adanya mengungkapkan informasi dan juga akan mengurangi konflik kepentingan. Pengungkapan informasi ini bertujuan agar si manajemen ini akan mengurangi konflik kepentingan antara kreditor dan juga prinsipal. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag, di mana ketika profitabilitas perusahaan itu tinggi atau utangnya itu banyak, itu akan meningkatkan jangka waktu proses audit atau audit report lag ini juga meningkat atau waktu yang lebih panjang. Nah, untuk yang keempat, komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Teori keagenan menjelaskan potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan juga manajemen. Dengan komite audit di sini memainkan peran penting dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan dan akan meminimalkan konflik tersebut. Komite audit sebagai bagian dari Good Corporate Governance atau GCG ini akan mengawasi tindakan dari manajemen dan juga auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Nah, efektivitas komite audit ini dapat kita lihat dari frekuensi rapatnya, yang mana menunjukkan jika semakin banyak atau semakin intens si
Frekuensi rapatnya ini akan menunjukkan komitmen yang lebih terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dan juga adanya penelaah laporan keuangan yang lebih intensif. Nah, rapat yang lebih sering ini akan memudahkan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan di dalam di dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut, dan juga akan ini akan mempercepat proses audit dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan juga pemegang saham. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit ini berpengaruh negatif terhadap audit report lag, di mana kalau misalkan jika perusahaan itu rutin dalam melakukan rapat komite audit, di sini akan mempercepat penyelesaian masalah pelaporan sehingga akan berdampak kepada memperpendek waktu dari audit report lag tersebut. Untuk komite audit dalam memoderasi pengaruh-pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama ada komite audit memoderasi pengaruh financial distress terhadap audit report lag. Nah, menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, itu komite audit ini kan diwajibkan melakukan pertemuan minimal 3 hingga 4 kali per tahun untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif. Nah, frekuensi pertemuan yang lebih sering itu akan meningkatkan efektivitas pengawasan kegiatan keuangan perusahaan, lalu juga membantu memecahkan masalah financial distress yang dapat terjadi dalam perusahaan tersebut. Lalu pengawasan rutin ini akan membantu manajemen membuat keputusan tepat dan akan mengurangi kemungkinan ada kesalahan-kesalahan dalam proses pelaporan keuangan dan dapat menghindari perusahaan dari financial distress tersebut. Dikarenakan komite audit ini dapat menemukan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dapat saja terjadi dalam proses pelaporan keuangan. Dengan demikian, frekuensi rapat komite audit yang teratur dan terstruktur ini dapat memoderasi hubungan antara financial distress dan juga audit report lag. Lalu yang keenam ada komite audit memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Tadi kita lihat bahwa profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maksimal dari sumber daya yang mereka miliki. Lalu komite audit ini dapat berperan penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya itu akan berjalan efektif melalui manajemen risiko, pengendalian internal, juga tata kelola perusahaan yang baik. Frekuensi rapat komite audit ini mencerminkan intensitas pengawasan, di mana rapat yang sering menunjukkan pengawasan yang lebih efektif dan lebih intensif. Dan berdasarkan teori keagenan, pengawasan komite audit yang lebih efektif ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Komite audit ini akan membantu perusahaan dalam mencapai laba dan akan mengurangi juga keterlambatan publikasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa komite audit ini dapat memoderasi hubungan profitabilitas dan audit report lag, di mana komite audit ini juga dapat mempercepat proses publikasi laporan keuangan. Yang ketujuh, komite audit memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag. Penggunaan utang yang berlebihan dapat menyebabkan adanya krisis keuangan dan juga menarik investor untuk tidak berinvestasi pada perusahaan tersebut dikarenakan manajemen ini dianggap tidak efektif. Nah, solvabilitas yang tinggi ini seringkali diakibatkan dari tindakan manajemen yang tidak efisien dalam pelaporan keuangan. Lalu juga di sini akan beresiko pada kebangkrutan yang akan dialami oleh perusahaan. Komite audit ini berperan penting dalam mengawasi penggunaan utang yang dikelola oleh manajemen, dan juga frekuensi rapat yang tinggi ini juga menunjukkan adanya pengawasan yang lebih baik dan juga membantu manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Rapat komite audit ini juga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan juga pemberi pinjaman. Lalu hal ini juga akan mempercepat proses audit dan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nah, di sini dari hubungan-hubungan yang sudah dijelaskan, berikut adalah kerangka penelitian dari seminar proposal ini. Lanjut ke bab 3, yaitu ada metode penelitian. Nah, di sini terdapat unit analisis, populasi, sampel, dan juga teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada seminar proposal. Yang pertama ada audit analisis, yakni penelitian menggunakan data laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan, yang bisa peneliti akses melalui Bursa Efek Indonesia, melalui website www.idx.co.id, atau juga peneliti dapat menelusuri langsung terkait dengan situs web perusahaan tersebut. Objek penelitian di sini adalah perusahaan sektor barang konsumen non-primer dan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022.
Untuk populasinya, populasi dan penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya di sini, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah non-probability sampling dengan metode progressive sampling, di mana terdapat kriteria tertentu untuk menyampel populasi yang ada. Nah, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan terkait. Nah, di sini terkait sampel, berikut ada 6 kriteria yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama ada perusahaan sektor barang konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu tahun 2000 yang terakhir, pada periode yang digunakan dalam penelitian ini tahun 2022. Yang kedua, perusahaan sektor barang konsumen primer yang tidak terdaftar di BIE secara berturut-turut pada periode 2020 hingga 2022. Yang ketiga, perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan auditan secara lengkap pada periode yang digunakan. Lalu yang keempat, perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tidak memiliki periode akhir tahun buku 31 Desember. Lalu yang kelima, perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Dan yang keenam, perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terkena suspend pada periode 2020 hingga 2022. Nah, untuk operasionalisasi variabel yang pertama ada triple flag, itu ada dua, ada definisi konseptual dan juga definisi operasional. Untuk definisi konseptual, audit report lag ini merupakan lamanya waktu antara tutup buku laporan keuangan perusahaan hingga tanggal yang tertera pada laporan independen. Untuk definisi operasional, audit report lag ini dapat diukur dengan menghitung jumlah hari antara tanggal tutup buku perusahaan, yaitu 31 Desember, hingga tanggal terteranya pada laporan auditor independen. Nah, untuk rumusnya RL sama dengan tanggal laporan audit dikurang tanggal tutup buku perusahaan. Untuk yang kedua, financial distress, itu definisi konseptualnya adalah kondisi di mana adanya penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan mencapai tingkat yang dapat mengancam kelangsungan operasionalnya dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan jika tidak ditangani dengan tepat. Untuk definisi operasionalnya, financial distress ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 ini diberikan jika G-score perusahaan ini menunjukkan distress zone atau gray zone. Dan nilai 0 diberikan untuk lainnya atau safe zone. Untuk yang ketiga, profitabilitas, definisi konseptualnya adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aset perusahaan. Nah, definisi operasionalnya, profitabilitas ini diukur menggunakan return on asset atau ROA, di mana semakin besar ROA yang diperoleh perusahaan menunjukkan semakin efisien penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, untuk rumus ROA-nya itu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Nah, yang ketiga, solvabilitas dengan definisi konseptual adalah kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana operasional ini didanai oleh utang. Hal ini mencerminkan seberapa besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasionalnya dibandingkan dengan modalnya sendiri atau ekuitas perusahaan sendiri. Nah, untuk definisi operasionalnya, solvabilitas diukur menggunakan debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Untuk rumusnya ini ada DER atau debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Untuk komite audit, definisi konseptualnya adalah komite yang dibentuk untuk mendukung tata kelola perusahaan dengan memantau operasi bisnis dan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan proses laporan keuangan. Nah, untuk menjalankan fungsi pengawasan, komite audit ini harus melakukan rapat rutin sebagai alat komunikasi dan juga koordinasi antara anggotanya. Nah, untuk definisi operasionalnya, komite audit sebagai variabel moderasi ini diukur melalui frekuensi rapat komite audit atau RKA. Ini adalah rapat yang lebih sering diadakan ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan komite audit terhadap masalah manajerial yang dapat merugikan prinsipal. Untuk rumusnya di sini ada RKA sama dengan frekuensi rapat komite audit dalam setahun. Lanjut ke teknik analisis yang digunakan dalam seminar proposal ini.
Teknis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan moderate regression analysis atau MRA. Dalam pengolahan datanya, ini di sini peneliti menggunakan perangkat lunak, tekniknya adalah EFUSE. Lalu sebelum pengolahan lalu di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan analisis statistika deskriptif. Itu menurut Sugiono 2019, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul tanpa membuat adanya generalisasi dalam data-data tersebut. Metode ini memberikan deskripsi data melalui rata-rata, standar deviasi, varian, serta nilai maksimum dan minimum pada data tersebut. Lalu yang kedua, dikarenakan menggunakan data panel, di sini peneliti harus mengestimasi regresi mode data panel. Nah, menurut Basuki dan Prawonto, tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam mengestimasi mode regresi dengan menggunakan data panel, itu terdapat 3 pendekatan yang umum. Yang pertama ada common effect model, yang kedua ada fixed asset model, yang ketiga ada random effect model. Nah, untuk memilih model regresi yang tepat atau sesuai, ini juga terdapat 3 uji yang digunakan berdasarkan karakteristik data panel. Yang pertama ada uji Chow, ada uji Hausman, dan juga ada uji Lagrange multiplier. Yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik. Di sini ada 4 uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu adalah uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini mendeteksi korelasi tinggi antara variabel independen dalam model regresi, yang dapat membuat variabel independen ini tidak signifikan meskipun koefisien determinasinya itu tinggi. Nah, menurut Ghazali dan juga Ratmono 2017, multikolinearitas ini teridentifikasi melalui nilai toleransi atau juga varian inflation factor-nya ini. Di mana jika toleransi ini lebih besar dari 0,10 atau varian inflation factor-nya ini kurang dari 10, ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas pada data tersebut. Sebaliknya, jika toleransi itu lebih kecil daripada 0,10 atau varian inflation faktornya itu lebih dari 10 menunjukkan adanya multikolinearitas. Nah, selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi adanya hubungan antara kesalahan regresi pada periode saat ini dan juga periode sebelumnya. Autokorelasi terjadi jika adanya hubungan linear dalam data ini berurutan. Deteksi autokorelasi ini dapat dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Watson atau DW, di mana jika nilai DW ini berada antara batas atas atau DU dan 4 kurang DU, itu tidak adanya autokorelasi. Namun jika DW-nya ini kurang dari batas bawah, itu terdapat autokorelasi yang positif. Jika nilai DW-nya ini lebih besar daripada 4 dikurang DL, itu terdapat autokorelasi negatif. Dan jika nilai DW-nya ini berada di antara DU dan juga DL, hasilnya ini tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas, di mana uji ini digunakan untuk mengevaluasi apakah varian residual dari model regresi ini bersifat konstan. Heterokedastisitas ini dapat disebabkan oleh adanya data ekstrim atau outlier. Nah, salah satu cara mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan uji White, di mana jika nilai chi-square-nya itu chi-square hitung itu kurang dari chi-square treble, maka di sini tidak ada heterokedastisitas. Sebaliknya, jika nilai chi-square hitungnya ini lebih besar daripada nilai chi-square table, maka terdapat heterokedastisitas. Untuk ujian terakhir ada uji normalitas, itu digunakan untuk menentukan apakah data ini mengikuti distribusi normal, terutama residual dalam model regresinya. Nah, pengujian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana data dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 atau taraf signifikansinya. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, data tersebut dianggap tidak terdistribusi normal. Lanjut ke analisis data panel dan juga moderate regresi analis atau MRA, di mana regresi data panel ini menggunakan data time series dan juga cross section untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif
dan informatif terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di beberapa perusahaan dan juga di dalam beberapa periode waktu. Nah, menurut Ghazali 2018, Moderate Regression Analysis atau MRA ini merupakan persamaan teknik analis regresi yang mengandung elemen interaksi di dalam persamaannya. MRA menggunakan pendekatan analitik yang menjaga integritas sampel dan memberi dasar untuk menguji pengaruh variabel moderasi yang digunakan. Penelitian ini menerapkan analisis regresi data panel dengan moderate regression analysis. Tujuannya adalah untuk menguji bagaimana komite audit ini yang diukur melalui frekuensi pertemuan komite audit ini dapat memoderasi pengaruh financial distress, profitabilitas, dan juga survivabilitas terhadap audit report lag. Nah, berikut adalah model persamaan dari moderate regression analis atau MRA yang digunakan pada penelitian. Di sini ada Y sama dengan A atau sebagai konstanta ditambah B1 kali 1, B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 ditambah B4 kali X4 ditambah B5 kali X1 dimasukkan variabel moderasinya di dalam persamaan regresinya. Nah, untuk yang kelima itu ada uji hipotesis. Di sini ada 3 uji hipotesis yang digunakan, yaitu ada uji T, uji F, dan juga uji koefisiensi determinasi atau adjusted R-square. Nah, untuk uji T ini digunakan untuk mengukur bagaimana sih pengaruh variabel independen ini terhadap variabel dependen dengan menganggap si variabel lainnya itu konstan. Nah, pengambilan keputusannya itu bisa berdasarkan dari nilai T hitung jika dibandingkan dengan nilai T table. Dan jika T hitungnya itu lebih besar daripada T table, itu terlihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, kalau misalkan T table-nya lebih besar daripada T hitung, itu berarti tidak ada pengaruh. Dan nilai T hitung yang positif atau negatif ini dapat menunjukkan arah hubungannya. Selain itu, jika nilai probabilitas T statik itu kurang dari 0,05, variabel independen ini dianggap berpengaruh signifikan. Nah, jika lebih dari 0,05 tidak signifikan. Nah, untuk uji F, ini digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan terhadap koefisiensi regresi, di mana memastikan kelayakan model regresi ini dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan 2 faktor. Yang pertama, jika F hitungnya itu lebih besar pada F table, berarti variabel independen ini berpengaruh bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F hitungnya ini kurang dari atau lebih kecil daripada F table, berarti tidak ada pengaruh secara simultan. Selain itu, jika nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05 atau taraf signifikansi, berarti variabel independen ini secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan kalau jika nilainya itu lebih dari 0,05 atau taraf signifikasinya, berarti tidak adanya pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, untuk yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau adjusted R-square, di mana koefisien determinasi ini mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nah, nilai berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai adjusted R-square yang tinggi ini menunjukkan variabel independen ini baik dalam menjelaskan variabelnya dalam menjelaskan bagaimana hubungan terkait dengan variabel dependen. Nah, keputusan ini diambil sebagai berikut. Jika adjusted R-square-nya ini kecil atau mendekati 0, berarti variabel dependen ini kurang signifikan bagaimana menjelaskan terhadap variabel dependen. Sedangkan adjusted R-square yang mendekati 1, berarti variabel independen ini hampir sepenuhnya dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, cukup sekian presentasi mengenai seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.